Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rahmat Hidayat dengan NIM 12370511454. Video ini dibuat untuk menyelesaikan tugas mata kuliah manajemen strategik. Dalam video ini saya akan menjelaskan tentang pengamatan lingkungan dan analisis lingkungan eksternal. Yang pertama itu ada pengertian lingkungan. Lingkungan merupakan kesatuan ruang yang mencakup semua benda, sumber daya, energi, keadaan, serta makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya yang memengaruhi alam, kelangsungan hidup, serta kesejahteraan manusia dan makhluk hidup lainnya. Dalam konteks analisis lingkungan, diperlukan dana, sarana dan prasarana, waktu, serta tenaga untuk meningkatkan kemampuan dalam menghadapi berbagai masalah kritis di lingkungan. Analisis lingkungan juga berfungsi untuk mengenali masalah-masalah yang mendesak yang signifikan, menetapkan prioritas terhadap masalah tersebut, serta mengembangkan rencana yang sesuai. Selain itu, analisis lingkungan juga membantu dalam menyelidiki kondisi masa depan dari lingkungan dan memasukkannya ke dalam proses pengambilan keputusan. Selanjutnya itu tujuan utama dari analisis lingkungan. Itu untuk memperbaiki kinerja organisasi dengan memberikan informasi penting bagi manajemen tingkat atas mengenai kecenderungan utama yang muncul di lingkungan atau policy oriented role. Selanjutnya, meningkatkan kesadaran manajemen terhadap berbagai isu yang memiliki implikasi langsung terhadap perencanaan strategis atau integrated strategic planning role, serta menyediakan informasi yang relevan untuk meningkatkan efektivitas fungsi organisasi tertentu atau functional oriented role. Selanjutnya ada analisis lingkungan eksternal. Mengapa analisis lingkungan eksternal diperlukan? Yaitu untuk mengidentifikasi secara rinci berbagai peluang dan ancaman yang berasal dari luar organisasi. Analisis ini juga membantu menentukan arah dan tujuan penggunaan hasil analisis tersebut. Lingkungan eksternal meliputi berbagai elemen di luar organisasi seperti pesaing, pelanggan, lembaga keuangan, dan serta pemerintahan. Dalam proses diagnosis lingkungan eksternal, analisis dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu lingkungan umum dan lingkungan industri. Lingkungan umum mencakup faktor-faktor seperti ekonomi, sosial, politik, dan hukum, teknologi, pemerintah, serta demografi. Sementara itu, lingkungan industri lebih berfokus pada aturan dan dinamika persaingan antar pelaku industri, yang umumnya memiliki pengaruh lebih besar dibandingkan lingkungan umum karena sifatnya yang lebih spesifik. Selanjutnya itu ada proses analisis dan diagnosis lingkungan eksternal. Analisis lingkungan eksternal mencakup 3 tahap utama. Yang pertama itu ada pengumpulan informasi verbal dan tertulis dari berbagai sumber. Informasi verbal dapat diperoleh melalui media elektronik, karyawan, pelanggan, perantara, pesaing, konsultan, dan juru bicara pemerintah yang ditunjuk. Sedangkan informasi tertulis berasal dari surat kabar, jurnal, serta berbagai publikasi yang tersedia. Kedua, perancangan sistem informasi manajemen dalam organisasi yang terdiri atas 2 kelompok utama, yaitu Decision Support System atau DSS dan Strategic Information System atau SIS. DSS membantu manajemen dalam mengambil keputusan pada situasi yang unik dan data yang tidak terstruktur, sedangkan SIS mendukung manajemen puncak dalam memperoleh serta memanfaatkan informasi yang penting bagi kepentingan strategis organisasi. Ketiga, melanjutkan perkiraan secara formal, yaitu meramalkan kegiatan bisnis di masa depan. Aktivitas ini umumnya dilakukan oleh konsultan untuk menyusun prospek dan memproyeksikan arah perkembangan bisnis di masa mendatang. Melalui proses analisis dan diagnosis lingkungan eksternal yang sistematis, organisasi dapat memberikan penilaian yang signifikan terhadap berbagai peluang dan ancaman. Memahami faktor-faktor yang mempengaruhi hasil seperti karakteristik individu, pengaruh pekerjaan, dinamika kelompok, serta kondisi lingkungan fisik.
Dengan demikian, hasil analisis ini akan menjadi dasar yang kuat dalam pengambilan keputusan strategis organisasi. Sekian yang bisa saya jelaskan. Jika ada yang salah, silakan koreksi saya di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.